Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dimas Aristiavinanda dengan nomor induk mahasiswa 860614136, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari UPBJJ Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu dalam pendidikan, khususnya bagaimana filsafat ilmu mengawasi, memperkuat, dan menjadi dasar dalam praktik pendidikan. Untuk memenuhi tugas saya di bidang mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Ibu Kamalia Fikri, MPD. Kita akan langsung membahas soal pertama. Filsafat ilmu berperan mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Menurut saya, pendidikan tidak cukup hanya berjalan berdasarkan kebiasaan atau tradisi, tetapi harus memiliki dasar ilmiah yang jelas. Disinilah filsafat ilmu bekerja melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mempertanyakan hakikat pendidikan, misalnya, apa tujuan manusia dididik. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan diuji kebenarannya. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak sekedar transfer materi, tetapi menjadi proses pembentukan manusia yang rasional, bermoral, dan bertanggung jawab. Ada fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang terlalu fokus pada nilai akademik tanpa penguatan karakter sering menghasilkan peserta didik yang unggul secara kognitif, tetapi lemah dalam etika sosial. Oleh karena itu, pentingnya filsafat ilmu menjadi pengontrol agar pendidikan tetap manusiawi dan bernilai. Soal kedua, yaitu pendidikan yang bermakna, juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi ruang nyata untuk menguji apakah teori filsafat benar-benar relevan dalam kehidupan. Misalnya, konsep pendidikan humanistik dari Paulo Freire menekankan bahwa peserta didik bukan wadah kosong, melainkan manusia aktif yang harus diajak berpikir kritis. Pendekatan ini sekarang banyak diterapkan dalam pembelajaran berbasis diskusi dan problem solving. Di Indonesia sendiri, penerapan kurikulum merdeka menunjukkan adanya perubahan arah pendidikan menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Ini membuktikan bahwa praktik pendidikan dapat mendorong perkembangan pemikiran filsafat pendidikan agar semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Soal ketiga, yaitu filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contohnya, pada masa rendahnya motivasi belajar siswa. Secara ontologi kita menganalisis hakikat masalahnya. Apakah pembelajaran memang sesuai kebutuhan siswa atau tidak? Secara epistemologi, kita menilai metode pembelajaran yang digunakan guru, apakah berbasis hafalan atau pemahaman kritis. Secara aksiologi, kita menilai manfaat pembelajaran tersebut bagi kehidupan nyata siswa. Jadi, filsafat ilmu membantu pendidikan melihat masalah pendidikan bukan hanya di permukaan, tetapi sampai ke akar penyebabnya. Karena itu, filsafat ilmu sangat penting dalam pengambilan keputusan pendidikan. Jadi apa contoh konkretnya? Contoh konkretnya, penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah mulai menekankan pendidikan karakter karena muncul kasus perundungan, intoleransi, dan krisis moral di lingkungan sekolah. Dalam kurikulum pendekatan konstruktivisme diterapkan melalui pembelajaran berbasis proyek agar siswa aktif membangun pengetahuan sendiri. Sedangkan dalam proses pembelajaran, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi menjadi fasilitator yang membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif. Contoh konkretnya adalah pengguna diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini terbukti lebih efektif, meningkatkan pemahaman dan partisipasi belajar dibandingkan metode ceramah satu arah. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Filsafat ilmu memberikan arahan,
dasar, dan alat analisis, agar pendidikan tetap ilmiah, bermakna, dan bernilai kemanusiaan. Sebaliknya, praktik pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu, agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan yang baik harus mampu menghubungkan teori filsafat yang praktiknya nyata di lapangan, sehingga mampu menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, matang secara moral, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi untuk referensi akan saya simpan di bagian atas. Demikian pemaparan mengenai filsafat ilmu dalam pendidikan yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa filsafat ilmu memiliki peranan penting sebagai landasan berpikir kritis, analisis, dan reflektif dalam pengembangan pendidikan, baik pada aspek kebijakan, kurikulum maupun proses pembelajaran. Dengan memahami hubungan antara filsafat dan pendidikan, diharapkan pendidikan tidak hanya mampu mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir logis, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Kamalia Fikri MPD sebagai pengampu mata kuliah filsafat ilmu, serta seluruh pihak yang telah menyimak presentasi ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Terima kasih.